Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-14 bulan Ramadan atau puasa ke-14 di bulan Ramadan. Gimana teman-teman? Puasanya masih aman ya? Belum ada yang batal kan ya? Selamat datang di channel Adi Julianto. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian untuk subscribe channel ini. Video ke-14 berarti tokoh ke-14 yang akan saya ceritakan adalah Qaqah bin Amr At-Tamimi. Seorang sahabat Rasulullah yang ketika namanya disebutkan atau diperdengarkan ke lawan musuh atau ke tentara kaum musyrikin itu membuat gentar musuhnya. Kenapa bisa begitu? Begini kisahnya. Qaqah bin Amr At-Tamimi berasal dari suku Bani Tamim atau ksatria, seorang ksatria dari suku Bani Tamim. Dia adalah Qaqah bin Amr At-Tamimi. Keahliannya bermain pedang dan seni berperang serta dikenal sebagai seorang penunggang kuda yang hebat, membuat dia sangat ditakuti oleh para musuh yang berhadapan dengan beliau ketika sedang berperang. Kemampuan yang dimiliki yaitu kemampuan dia bermain pedang atau seni perang atau keahlian dia dalam menunggang kuda ini memberikan dia tempat terhormat di dalam suku Bani At-Tamimi. Pada tahun 9 Hijriah, suku Bani At-Tamimi ini atau suku Bani Tamim ini berbondong-bondong datang ke Madinah untuk berbaiat menjadi seorang muslim atau memeluk agama Islam, termasuk Al-Qaqah bin Amr At-Tamimi. Nah, beliau ini datang juga ikut dalam rombongan masuk ke dalam Madinah, dan di situ beliau merasakan adanya perjalanan spiritual yang hebat di dalam hatinya. Mendengar ayat suci Al-Quran atau lantunan ayat suci Al-Quran ini membuat jiwanya menjadi tenang, damai, seperti itu. Jadi beliau ini betah tinggal di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah SAW, dan di situ semakin memantapkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Sebelum Rasulullah SAW wafat, Qaqah At-Tamimi ini diberikan mandat atau diberikan tugas untuk melatih tentara kaum muslimin dalam berperang atau memainkan pedang, sehingga nanti ketika berperang melawan kaum musyrikin ini sudah punya kemampuan atau keahlian dalam berperang. Jadi dia ditugaskan sebagai pelatih militer lah, dalam tanda kutip seperti itu. Mungkin zaman sekarang namanya pelatih militer. Jadi zaman Rasulullah, Qaqah At-Tamimi inilah yang diperintahkan untuk melatih tentara-tentara kaum muslimin. Saat Rasulullah SAW wafat, banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang sangat bersedih, dan ketika Rasulullah SAW wafat, kafilah pertama yang ditunjuk adalah Abu Bakar As-Siddiq. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq atau masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq juga tak lepas dari perjuangan atau perang melawan kaum musyrikin. Salah satunya ya perang-perang yang diikuti oleh Qaqah bin Amr At-Tamimi ini yang memang bisa dimenangkan oleh kaum muslimin. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq ini memberikan julukan kepada Qaqah At-Tamimi ini adalah seseorang yang berbanding dengan 1000 tentara. Satu orang Qaqah At-Tamimi ini sama dengan 1000 tentara. Jadi berhadapan dengan Qaqah At-Tamimi sama aja dengan berhadapan dengan 1000 tentara. Al-Qaqah semakin cemerlang ketika dalam perang Yarmuk, beliau bersama Ikrimah bin Abu Jahal berhasil mengalahkan pasukan dari Romawi. Kemudian di tahun 13 Hijriah, duka kembali menyelimuti kaum muslimin. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq wafat atau meninggal dunia. Kemudian khalifah kedua diambil oleh Umar bin Khattab. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, lagi-lagi Al-Qaqah bin Amr At-Tamimi ini memberikan sebuah ketenangan dalam berperang. Banyak perang-perang yang dilalui bersama kepemimpinan Umar bin Khattab ini dimenangkan. Salah satunya adalah perang Qadisiyah, di mana Al-Qaqah ini bersama Sa'ad bin Waqqas menaklukkan Madain, ibu kota Persia. Ketika itu
Sa'ad bin Waqqas sedang sakit dan hanya bisa memberikan strategi berperang dari dalam tendanya saja, dan yang mengeksekusi adalah Al-Qaqqa bin Amru At-Tamimi. Jiwa kesatria dari Al-Qaqqa bin Amru At-Tamimi ini jangan dipertanyakan lagi teman-teman, sangat satria, apalagi berhubungan atau berhadapan dengan kaum musyrikin yang akan menyerang kaum muslimin. Al-Qaqqa bin Amru At-Tamimi ini akan berdiri paling depan atau berdiri pada garda terdepan. Apalagi saat ketika Khalifah Utsman bin Affan, Al-Qaqqa diangkat menjadi gubernur Armenia. Ketegasannya dalam memimpin menjadi modal untuk menjadi pemimpin yang adil ketika itu. Al-Qaqqa bin Amru At-Tamimi mungkin bukan sahabat Nabi yang pandai dalam mengaji atau membaca Al-Quran atau dalam hal agama yang lain, tetapi kepandaian dia dalam berperang, seni berperang dan menunggang kuda sangat bermanfaat banyak buat tentara kaum muslimin. Di sini kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Qaqqa bin Amru At-Tamimi, tidak harus menguasai semua hal. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi keistimewaan kita yang kita harus asah, yang menjadi kemampuan kita, walaupun itu kecil. Bisa jadi kemampuan itulah yang akan kita pertanggungjawabkan, yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kemampuan yang kita miliki, apakah bisa berbuat atau bermanfaat bagi banyak orang atau tidak. Pada tahun 40 Hijriah, Al-Qaqqa bin Amru wafat setelah mengundurkan diri dan pindah ke Mesir. Al-Qaqqa adalah contoh dari sahabat Rasulullah SAW atau tokoh muslim yang sangat setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW, dan semoga kesetiaan dari Al-Qaqqa bin Amru At-Tamimi ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua untuk selalu setia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sehingga kita menjadi orang yang beruntung di hari akhirat nanti atau di surga nanti. Sampai di sini dulu video ke-14 atau tokoh ke-14 dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.